Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada hari ini saya sangat bahagia karena sebentar lagi akan masuk bulan puasa dan Nanai sudah memberikan izin saya untuk punya mamah baru ya, Nay. Mau punya mamah baru? No. Ya. Kata mama no, nah. No, cina atau iya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengajukan PAK dan menyetujuinya ya. Cekidot. Seperti biasa kita masuk ke koma IP ada yang saya masukkan ke kinerja ya. Kemudian kita masukkan NIP dan passwordnya. Saya tidak akan percepat karena takut ada yang kelewat. Jadinya Anda tidak bisa menirukan seutuhnya gitu ya. Kita masuk ke Chrome lagi karena tadi saya simpannya di Chrome ini ya. Nah, kita masuk ke sini. Saya sudah mendapat izin dari orang yang saya nanti setelah beres buat video. Memulai nama. Nah, ini kan merah nih ya. Bagaimana menghapusnya? Ini kan merah ini. Kalau tidak bisa kita sinkron di sini, kita tinggal menghubungi BKPSDM untuk meresetnya ya. Karena ini prosesnya salah pada dekan kan ini. Nah, ini salah. Saya akan hapus dulu ya. Kalau sudah persetujuan namun di jabatannya itu merah, itu hanya bisa di apa? Ingat, jadi sinkron jabatannya yang CASN. Nah, di sini kita masukkan ya. Kalau nanti ada yang merah kemudian sudah persetujuan, itu hanya bisa diterapkan kembali atau dihapus oleh BKPSDM ya. Jadi jangan gegabah dalam pengajuan PAK ini. Dalam arti jangan menyingkron dulu yang di atas. Jadi kata petugas BKPSDM, sinkronnya yang di bawah, dan dinas pun seperti itu memberikan instruksi. Nah, kok lama? Ya memang lama gitu. Karena prosesnya memang seperti ini. Meskipun lama, tidak akan selama menunggu jawaban dia yang belum pasti gitu ya. Ini kita bisa atasi dengan menyeduh dulu kopi, menyedot dulu rokok, walaupun merokok itu berbahaya. Nah, kita tambahkan ya yang PAK 20 yang SKP 2023 ya. Kemudian klik menu tambah di atas gitu ya. Yang tambah yang mana? Yang tambah 2022 ya. Nah, ini saya contohkan. Nanti kalau sudah terbaca ditambah yang 2022, baru ditambah yang berikutnya gitu prosesnya ya.
Semoga kita dalam menjalankan ibadah puasa sehat selalu dan diberikan rezeki yang tak terduga. Sebelumnya saya mohon subscribe and like-nya dulu ya. Makasih buat yang sudah subscribe, karena dengan subscribe saya akan update-nya setiap hari. Kalau pendukungnya kurang, penontonnya kurang, saya nggak semangat. Kenapa? Karena saya mengeluarkan waktu yang banyak untuk membuat video seperti ini. Dan kuota juga. Kita oke ya, klik oke di sini. Lama, iya, mungkin karena ya siapanya sibuk. Nah, ini sudah terbaca nih, tidak merah nih ya, yang jabatannya. Nah, kita ajukan. Ajukan ya. Nah, untuk persetujuan kita pindah ke akun Bapak Kepala dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Bapak Kepala untuk menyetujui pak. Bapak Kepala saya pinta, kata Badekan. Silahkan, bisa juga oleh Bapak Kepala sendiri. Cuman takut kalau Bapak Kepala sekolahnya lagi sibuk kan. Kita tidak tahu mereka sedang santai atau sibuk, jadinya kita minta izin dulu. Kalau mereka maunya Bapak Kepala menyetujuinya oleh sendiri, ya alhamdulillah, kita tidak perlu susah-susah buka akunnya ya. Tapi di sini Bapak Kepala Pak Dedekan kan sudah memberikan izin kepada saya. Ya. Jadi tahapannya teman saya meminta izin kepada Bapak Kepala dan Bapak Kepala memberikan izin dan restu. Ya, tujuannya untuk berbagi dan sharing gitu kepada teman-teman bahwa bagaimana mengajukan pak. Dan kalau angka kredit, nah ada pertanyaan di sini ya. Angka kreditnya kurang dari ketercapaian, apakah bisa cetak pak? Bisa. Namun paknya tidak bisa digunakan untuk naik pangkat, cuma bisa cetak pak. Nah, di sini kan pengajuan Pak Dedekan kan nih. Setuju ya Bapak Kepala. Nah, ini yang pak sudah terintegrasi ya. Kalau pak terintegrasi itu lebih simpel gitu dalam penghitungannya. Tidak serumit dulu. Nah, ini ya. Tidak serumit dulu. Kalau dulu kan banyak angka-angka yang saya pribadi tidak paham gitu ya. Hanya ke Dinas Kepegawaian dan BKPSDM yang memahaminya. Nah, kalau sudah disetujui, masuk lagi ke akunnya teman kita. Nah, pilih angka kredit kembali ya. Wow. Nanti saya stop dulu karena istri saya sudah menyajikan makanan lezat. Saya mau makan dulu. Kenapa kok videonya lama, seolah ingin menambah jam tayang? Memang keadaannya seperti ini, saya tidak bisa tutup-tutupi. Kalau mau ini pun saya lakukan saya rekam jam 10 malam.
Nah, ini sudah kan. Kemudian klik tambah ini yang kedua ya. Jadi prosesnya tambah 2022, kemudian tambah yang selanjutnya. Kita masukkan SKP 2023 ya. Pilih pengajuan angka kredit. Nah, di mana pengajuan angka kredit? Nah, di sini. Kalau Bapak Kepala bisa langsung disetujui, ya itu harus konfirmasi dulu ke kepegawaian atau ke admin yang memegang akun kinerja Bapak Kepala Dinas. Jadinya bisa disetujui untuk Bapak Kepala ya dalam pengajuan PAK ini. Jadi sekarang lebih simpel dalam proses. Nah, ini kan beliau teman saya pada dekan kan mau naik pangkat ke 3B dari 3A. Dan itu tidak perlu uji kom. Yang harus uji kom itu yang 3B ke 3C, 3D ke 3A, ke 4A. Saya sudah punya SK 3C, tapi belum punya sertifikat uji kom. Nah, harus itu wajib. Karena kalau memaksakan diri, memaksakan ya. Kalau sudah punya SK 3C tapi belum punya apa itu sertifikat uji kom, maka legalitas 3C-nya dipertanyakan. Jadinya wajib ikutan. Saya belum memenuhi angka kredit tapi mau uji kom, boleh. Nantinya tidak perlu uji kom kembali ketika sudah angka kredit sudah cukup naik ke angka selanjutnya. Kata siapa? Sok tahu. Ya kata atasan saya lah. Saya gak mungkin berani berkata seperti ini kalau belum bertanya. Saya hanya tugaskan untuk menyebarkan, memberikan edukasi dan contoh kepada teman-teman. Nah, di sini kan tadi sudah ditambahkan nih. Lewat memang keadaannya seperti ini. Mohon maaf, saya tidak melama-lamakan untuk menambah durasi jam. Bukan. Ini memang keadaannya seperti ini siapanya. Lelet. Kenapa? Ini kan dipakai bahasa Indonesia. Coba bayangkan Indonesia. Nah, jadi jangan seperti ini. Tapi kalau ketika saya mengerjakan, kenapa Pak Ali kok tidak Nah, awas ini. Tanggal yang kita cetak harus sesuai tanggal sekarang ya. Tanggal paknya. Kemudian nomor SK-nya kalau di dinas saya Kabupaten Tasik itu diawali dengan K besar KP titik 11 titik kode kepegawaian, kemudian garis miring nomor surat, garis miring singkatan sekolah, kemudian bulan dan tahun ya. Dari mana Anda tahu? Ya saya diajarkan, bukan sok tahu ya, diajarkan oleh para suhunya. Tapi tiap daerah berbeda-beda itunya, berbeda-beda penomoran suratnya. Di Kabupaten Garut mungkin beda, di Kota Tasik mungkin beda. Kalau di saya seperti itu ya. Nah, ini tanggalnya sesuaikan dengan tanggal sekarang yang kita mau cetak. Nah, sekarang kan tanggal berapa itu? Saya merekam ini tanggal lupa lagi. Tanggal 8 ya, tanggal 8 merekamnya Bapak ya. Ya tuh, anak saya masih ingat. Bukan katanya. Nah, kita coba kembali ya. Mudah-mudahan lanjai seperti yang nomor 1.
Apa ya yang jadi masalahnya? Tadi di dinas saya tidak ada masalah karena yang mengajarkan itu suhunya, tapi kan sekarang susah. Coba kita ganti ya Tasikmalaya-nya. Saya penasaran. Nah, tadi di dinas saya mengajarkannya Lanjai. Kok di sini tidak ya? Wah. Jadi gitu alurnya, guys. Harus sinkron dulu gitu. Saya baru paham. Jadi kalau sudah berhasil ditambahkan di 2022 baru disinkron. Ya. Jadi kalau mau mengambil sinkron jabatan yang di bawah. Kalau sudah berhasil menambahkan baru sinkron yang di atas gitu ya. Saya percepat karena ini sangat mudah sekali. Kita coba kembali, tidak pandang menyerah ya. Kita masukkan yang SKP 2023. Buka 2024 kan belum ditilai ya. Kemudian pengajuan angka kredit, kita masukkan nomornya seperti biasa ya. Ingat, tempatnya diketik juga. Kemudian tanggalnya sesuai yang kita mau cetak sekarang atau yang mau kita ajukan. Pilih kenaikan pangkat. Kalau angka kreditnya memenuhi, klik juga kenaikan jabatan gitu ya. Cuma bedanya kenaikan pangkat itu naik golongan, kalau kenaikan jabatan itu dari contoh penata muda menjadi penata. Nah, itu naik golongan. Nah, bahas itu kan kalau dengan sabar semuanya akan lanjai pada waktunya ya. Kemudian buat preview di sini jangan atau diedit ya. Bukan diedit, buat preview. Apa itu preview? Melihat dulu, dianalisis dulu sebelum kita mengajukan. Nah, ini contoh pakai konvensi predikat kinerja ke angka kredit. Di sininya contoh-contoh ini. Ini hanya dalam bentuk yang belum disetujui, ini baru tahap pengajuan. Nanti yang kita cetak itu yang sudah disetujui oleh atasan. Ya. Nah, sekarang saya masuk lagi ke atasannya teman saya. Kita pilih persetujuan Pak, kemudian pilih detail. Dan selanjutnya kita lihat di bawah ya. Nah, ini setujui Pak seperti tadi biasa ya. Dan jika sudah seperti ini, kita tinggal print Pak-nya. Kemudian berikan kepada Bapak Kepala Sekolah ditanda tangan basah, kemudian unggah. Kemudian lengkapi berkas lainnya yang diminta oleh kepegawaian di dinas Anda semuanya ya. Karena yang nanti akan memproses itu dinas pegawaian, kemudian diajukan ke BKPSDM dan SK kita akan muncul ya sesuai harapan kita. Ini isinya kok bolak-balik seperti ini ya. Aduh. Sebentar saya stop dulu. Nah, kemudian pilih mode tanda tangan basah ya, jangan elektronik. Kalau elektronik itu bisa saja sih sebetulnya. Mending kita
tanda tangan basah supaya kepala sekolah mengetahui. Dan bisa Anda lihat, nah ini ya. Kalau mau ke 3C, Pak Dekan harus mengikuti uji kom dan harus punya angka kredit 100 ya di sini keterangannya. Dan dia baru mengumpulkan 9 poin. Lami kene Pak Dekan wayahna ngantosan lami. Ya kalau kita mau cepat bisa mengerjakan tugas-tugas yang lainnya ya dengan mengumpulkan persyaratan yang diminta oleh kepegawaian, kemudian ya kita enakan saja menunggu. Nah begitu saja untuk pengajuan PAK ya yang dari 3A ke 3B yang mau sudah memenuhi angka kredit. Kalau yang belum memenuhi angka kredit bisa dicetak, cuman tidak bisa dijadikan acuan untuk naik pangkat. Dan insya Allah dari tetangga hal ini Pak Dekan akan menerima SK itu paling cepat di bulan Juni atau Juli ya. Selamat buat teman saya Bapak Dekan kan sudah naik pangkat ke 3B. B itu artinya besar. Menurut saya sih. Mohon maaf saya bercanda. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus diunggah ya. Yang TTD basah ini ketika sudah ditandatangani oleh kepala.